Aduh, kita sudah jelaskan baik dari kita sendiri maupun saudara kita yang sering berapologet dengan mereka ya dengan pihak Protestan ya maksudku ya. Itu sudah dijelaskan berkali-kali dan bahkan ya tetap aja mereka itu ya nanti kalau sudah dijelaskan sudah datanya jelas ya nanti kemudian hari balik lagi bahwa itu menyamakan sosok yang sama. Kan lucu. Jadi apakah ya memang ya itulah ku bilang keledai kan gitu. Bebal, budak, dan bodoh. Ya itu aja sih. Kalau mau penjelasan lebih detail nggak apa-apa. Aku pun juga bisa menjelaskan. Dan yang paling krusial ya dari perbedaannya itu ada di penyalipan. Mau tahu sebenarnya apa kata orang yang menyangkal penyalipan Yesus? Iblis. Itu pun mereka masih nggak mau ini, tetap nggak bisa terima gitu loh. Seharusnya kalau tahu bahwa itu penyangkalan. Itu iblis gitu loh. Soal kebangkitan juga yang dusta Mahkamah Agung. Dusta Mahkamah ya. Mahkamah apa agama ya kok Mahkamah Agung, Mahkamah Agama. Iya, betul. Itu kan ya juga kemarin bukti ya. Iya betul kan? Iya, jadi disangkal bahwa Yesus tidak disalib. Itu kan dusta. Dusta itu dari mana berasal? Iblis. Kurang apa lagi? Iya, kalau sudah gini nggak mau terima ya sudah. Ya kita mau apa lagi gitu loh. Kita sebenarnya nggak perlu lapor-lapor lah, biarin aja lah. Kalau kita mau paham gitu nggak perlu ya, biarin aja. Kalau kita udah kasih tahu, nggak mau terima ya sudah gitu. Risiko ditanggung sendiri kan. Aku kasih ayatnya Matius 16:21 sampai 23 itu. Dan dosa mahkamah apa tadi aku ngomong kok mahkamah apa bro ya? Mahkamah apa tadi kok lupa lagi? Mahkamah agama. Nah, soal agama aja sudah didustai kan begitu. Dan Yesus sendiri mengatakan seperti Petrus itu yang menyangkal ya. Jika kau menyangkal penyalibanku itu berasal bukan dari Allah tapi dari iblis. Itu sudah dua itu sudah saksi ya sah itu kebenarannya. Bro Dewe, kenapa saya katakan begitu ya? Mungkin ya bisa 25 tahun lagi atau 30 tahun lagi generasi kita itu paham bahwa Yesus tidak sama dengan Isa. Begitu gini loh. bro Frendy lebih baik ngomongnya sosok, jangan sosok yang berbeda sosok. Kalau nama nanti bisa dianggap sama karena betul sosok yang berbeda itu. Gitu loh. Ya, siap. Tapi kalau mereka menyebut Isa, menceritakan Isa sesuai dengan Al-Quran dia, nggak ada masalah bagi kita. Ini untuk generasi selanjutnya loh ya. Tapi kalau mereka mengatakan Yesus yang sesuai dengan iman mereka, kitab mereka, nah itu yang salah. Gitu loh bro. Paham enggak bro? Gitu loh. Paham. Jadi sebenarnya begini, ya alasan mereka di samping kita menghindari apa, alasan bro? mereka menghindari ujatan mereka juga gitu loh. Jadi tahu. Tenang aja, dia ngomongin Isa kok. Nggak ngomongin Yesus kok begitu. Tapi kalau dia ngomong Yesus, kalau dia ngomong Yesus begini begitu. Aku sekak biasanya. Aku langsung sekak. Kalau dia ngomong Yesus, aku sekak. Betul. Itu sudah masuk ranah yang lain tadi yang saya bilang. Tapi kalau dia ngomong Isa begini begitu, yang dimaksudkan Isa itu dengan Yesus, dia dikemplangi sama ustadz-ustadznya. Betul enggak? Harusnya sama begitu. Pemuka agamanya dia keplak. Kamu bilang Nabi Isa kok begini, ya kan? Dia menodai agama dia sendiri. Akhirnya. Harusnya. Gitu loh. Tapi begini gitu kebanyakan juga dari mereka sekelas ustadz pun menyamakan gitu loh. Bahwa Isa dan Yesus sosok yang sama gitu. Nah, kan maunya kenapa? Memang dasarnya itu sebenarnya ada kesalahan sedikit dari pihak Alkitab ya. Ini dari dia mengangkat versi Alkitab Selaber. Jadi di Selaber Alkitab tahun 2001 atau 2011 kalau nggak salah ya.
itu disebutkan nama Isa Al-Masih. Nah, itu dasar dari mereka sehingga mereka menyamakan Isa dengan Yesus karena di Alkitab sendiri menyebutkan nama Isa. Tapi sayangnya mereka tidak mau menggali lebih jauh. Isa yang dimaksud itu sosok yang bagaimana, kan begitu. Ini kesalahannya sedikit ya, aku bilang, makanya terus ditambah dengan ada nama gereja. Ya, saya temui di saudara kita itu ada namanya Gereja Isa Al-Masih. Kalau di Katolik jelas tidak ada nama Gereja Isa Al-Masih ya, pakai Santa Santo ya. Nah, itu kesalahan sedikit yang membuat mereka merasa besar kepala. Paham ya? Jadi pertama dari kitab versi Alkitab, yaitu versi Selaper. Kemudian dari beberapa gereja yang memakai nama Isa Al-Masih. Harusnya kok suaranya kresek-kresek punya siapa ya? Coba Bro Fendi di mute dulu, coba di mute dulu. Iya, punya Pak Fendi ya. Oke, sudah. Jadi kalau mereka mau menggali lebih jauh, jangan hanya di permukaan atau hanya di dasarnya saja atau di kulitnya saja. Artinya mau menyamakan Isa berdasarkan sosok yang sama berdasarkan nama, itu nggak boleh. Makanya aku bilang kalau orang cerdas ya harusnya mau menggali lebih dalam siapa sosok Isa yang misalnya tertulis di kitab Selaper itu. Ikuti jalan ceritanya semua, pasti yang dimaksud adalah Isa yang sesuai dengan Yesus yang ada di versi Alkitab. Yang sebenarnya yang sosoknya dari nasab dan nasib itu sudah jelas yang sebenarnya, bukan nasab dan nasibnya yang berbeda gitu loh. Kemudian ada lagi faktor yang kemudian sebentar aku selesaikan sedikit. Ada lagi faktornya selain dari kita versi Selaper dan nama gereja, juga di kalender kita ya. Kalau kita melihat itu, kalau ada peristiwa wafatnya Yesus Kristus ditulis wafatnya Isa Al-Masih. Kemudian ada lagi kenaikan Yesus Kristus ke surga, disebutnya juga kenaikan Isa Al-Masih. Jadi 3 itu yang membuat kita itu mereka besar kepala. Sementara itu dulu, silakan. Ya, aku cuma nambahin aja sedikit aja, Bro Gea. Berdua, tidak ada masalah itu kesalahan-kesalahan masa lalu memang kita harus akui secara jujur, iya kan? Tidak ada masalah. Terus nanti di KJV juga Isa itu diterjemahkan Yesus juga gitu loh. Nggak ada masalah. Cuma sekarang masalahnya yang perlu kita tekanin, Yesus yang mana kan gitu kan? Sosok yang mana? Betul. Yang gitu. Udah itu aja intinya. Sosok yang mana? Makanya memang merujuknya ke seorang itu memang ya, kita tahu. Memang betul. Ya, contohnya kayak Tony orang Jakarta sama Tony sama orang New York sana sudah pasti lain loh. Nama boleh sama, yang dimaksud boleh sama, tapi kisah hidupnya sudah beda, pasti beda udah. Ya. Maunya juga sama ya. Terima kasih Bung Gea waktunya. Iya. Saya baik, langsung kita berikan aja dulu ya, bro. ke tamu kita ya. Ada tamu-tamu kita yang baru datang nih. Ini Paman KW dulu, ini yang duluan nih tadi. Silakan Paman KW, mau menyampaikan sesuatu, silakan. Selamat malam semua. Selamat malam. Malam. Begini, kalau menurut saya ya, kalau mereka jujur menelusuri keadaan Arab pada masa abad ke-6 ke-7 itu, pasti pada zaman itu pertemuan para. Suaranya putus-putus.
Bang Prekitio, suaranya putus-putus. Halo, Bro ya? Apa aku yang ini ya? Bateraiku mau habis sih. Halo? Ya, suaranya Paman KW yang tidak terdengar. Termasuk itu Pak. Ya. Ya, silakan Paman KW. Tadi agak hilang suaranya. Hilang lagi. Dia memang di luar daerah ini kayaknya. Iya, silakan Paman KW. Halo? Iya, putus-putus ya, Bro ya? Iya, baru kedengaran. Iya. Oke, lanjut. Ya. Begini, pada zaman Santo Johannes Damaskus itu kan mereka itu sebenarnya dimasukkan ke dalam bidat Kristen, kan? Ya. Lihat aja deh buku Johannes Damaskus. Kalau mereka jujur betul. Itu ditelusuri aja itu sebelum nabinya itu menikah, istri pertamanya itu agamanya apa? Terus pamannya itu yang ditulis itu Warokah bin Naufal itu kan juga seorang pendeta, tapi bidat dari Kristen. Jadi maklum aja lah. Jadi sumber-sumber mereka itu memang dari bidat-bidat. Jadi akhirnya ya dipaksakan ke Kristen Ori, ya akhirnya amburadul semua. Nggak ada yang jelas. Kalau mereka jujur menelusuri sejarah, pasti ketemu benang merahnya. Itu pada zaman Johannes Damaskus itu mereka itu dimasukkan ke dalam bidat ke 99 apa ke 100 kalau nggak salah.